Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Hari ini aku mau share pengalaman aku ketika aku pakein anak aku popok Sweety Dry Expert dan juga Pocky. Kira-kira lebih bagus yang mana ya? Yuk sini saksikan ya, jangan di skip videonya. Semuanya hanya ada di Cerita Bunda. Beberapa minggu yang lalu aku tuh udah sempet pakein popok ke anakku yang ini teman-teman ya. Ini kayaknya lagi beredar di marketplace tuh banyak banget ya. Ini mungkin aku juga tadinya sih nggak tahu ya ada popok yang namanya popok Pocky. Terus pas aku hunting popok buat anak aku, ternyata oh ada loh merek ini dan harganya juga worth it gitu, sama popok lainnya di kisaran 40-45 gitu ya. Akhirnya yaudah deh nyobain gitu, dan katanya tuh dia ngeklaim kalau si popoknya ini tuh super lembut. Akhirnya aku cobain, terus aku juga nyobain popok yang ini juga teman-teman, Sweety Dry Expert ya, yang biasanya aku tuh lebih suka pakai Sweety yang silver itu loh teman-teman ya, yang hijau. Tapi pas dilihat lagi, oh ini cakep juga ya ternyata gitu. Terus ya udahlah aku pakai juga ya. Terus ternyata kita lihat nih. Ini aku udah uji coba juga ya, biar aku bisa kasih lihat ke teman-teman. Gak mungkin kan aku kasih lihat pipisnya anak aku. Jadi aku kasih lihat hasil uji cobanya aja ya, berdasarkan pengalaman aku juga. Nah, yang ini adalah popok Pocky teman-teman. Dan ini yang kanan ini adalah popok Sweety ya. Ini dua-duanya sama-sama aku kasih air biru ya sebesar 250 ml, jadi setara 5 kali pipis bayi. Kita lihat ya teman-teman, ini ukurannya sama-sama XL ya. Nih. Kalau dilihat dari pinggangnya ya, aku pegang begini. Nih. Pocky ini lebih soft ya teman-teman, sesuai sama klaimnya. Yang Pocky ini katanya dia super soft ya nih, Silk Soft teknologi. Jadi dilihat dari depan ya, kalau dipegang gini, ini udah pasti lebih soft yang Pocky ya teman-teman. Nah, kalau Pampers yang soft ini tuh cocok buat teman-teman yang anaknya itu lagi iritasi ya, lagi ruam. Biasanya butuh popok yang lebih soft. Kenapa? Karena untuk mengurangi gesekan-gesekan dengan kulit gitu. Nah, tapi ada lagi keunggulan yang aku temuin dari Sweety ya. Nih, teman-teman lihat ya bedanya. Nih. Sweety ini unik teman-teman ya. Yang Dry Expert ya. Ini Sweety-nya yang Dry Expert ya, teman-teman, bukan yang lain. Nah, teman-teman perhatiin ya, dia Sweety ini tuh bikin jalan kayak gini teman-teman di tengahnya ya. Biar apa? Biar kalau misalnya baby pipis ya, itu pipisnya tuh rata teman-teman, ke kanan dan ke kiri, dan enggak ngegumpul di tengah teman-teman. Nih, bayangin ya kalau baby pipis ya, terus lari-lari ya, dan ini tuh lama-lama numpuk di tengah gini. Jadi pas dipakai baby jalan-jalan, ini di tengah-tengah tuh kayak ada yang gumpel gitu ya, ada kayak yang ngeganjel. Nah, kalau ini dia tuh bikin garis di tengah ya. Ini kayaknya entah dijahit entah gimana, entah dilem gitu ya. Tapi di sini tuh jadi pas baby jalan-jalan tuh tetap seimbang gitu, kanan dan kirinya. Ya, walaupun ada yang ngeganjel tapi kanan kirinya seimbang tuh. Gitu ya, teman-teman ya. Ini juga aku baru tahu ya, ada popok Sweety yang seperti ini, karena sebelumnya tuh nggak ada gitu ya. Apalagi pas aku review popok Sweety di video sebelumnya tuh nggak ada yang seperti ini teman-teman. Nah, kalau dari tingkat kegumpalannya ya, nih kita lihat, ini yang popok Pocky ini gumpal ya teman-teman ya. Coba kita lihat yang Sweety sekarang. Nah, lihat ya, ini aku shake. Nah, sebenarnya popok Sweety juga ini gumpal ya teman-teman ya. Cuman karena dia tuh ada garis di tengah ya, di sini.
Ini mungkin dilem ya, ada lem dan dijahit juga sih ini ternyata ya, ada jahitannya. Nah, karena ada batasan di tengahnya, walaupun dia gumpal, dia tuh nggak benar-benar ngegumpal semua jadi satu gitu. Tuh. Dia tetap ada di tengah dan tetap stay. Walaupun kalau aku shake ke sini ya, ini kapasnya pasti ke atas, tapi kan nggak mungkin ya kapasnya ke atas. Kalau anak-anak tuh kan pasti begini ya, nggak mungkin naik begini ya, pasti gini kalau jalan-jalan. Jadi kalaupun di shake gini, dia kalaupun ngegumpal ini tetap stay gitu. Tuh, ini aja tadi aku shake keras, di bagian tengahnya tetap stay gitu ya, walaupun di dalamnya itu kapasnya bukan kapas yang stay tapi yang gumpal gitu, cuman dia tetap bisa stay. Ini idenya bagus juga nih buat yang bikin popok menurut aku ya. Ini bisa jadi di tengahnya tuh dikasih space gitu ya, biar pas anak pipis tuh rata ke kanan dan kirinya. Nah, kita lihat lagi ya teman-teman ya, kalau dari tingkat kegembungan ini sama-sama aku kasih air 250 ml. Nih, kita lihat. Ini sama ya teman-teman ya. Jadi kalau udah dikasih air ya pasti menggembung ya. Tuh, nggak tipis, jadi kelihatan. Nah, terus kalau misalnya teman-teman tanya, Kak, berarti lebih bagus yang mana dong, Kak? Gitu. Semua menurut aku ada plus minusnya, itu tergantung dari teman-teman sendiri nih, pengennya tuh yang seperti apa. Dan biasanya kalau popok itu kan cocok-cocokan katanya ya sama si kecil. Tergantung orang tuanya juga lebih suka pakai popok yang mana. Tapi menurut aku ya teman-teman, kalau untuk anak usia 2 tahun ke atas itu kan biasanya akan lebih jarang pipisnya ya teman-teman. Jadi menurut aku teman-teman mau pakai yang manapun itu it's okay gitu ya. Biasanya kalau udah 2 tahun tuh udah belajar toilet training dan pakai popoknya tuh pas malam aja gitu. Jadi kalaupun teman-teman mau pakai popok ini, yang penting kulitnya nggak sensitif gitu dan nggak bakalan gumpal-gumpal juga sih kalau sambil tidur, kecuali kalau memang anaknya aktif gitu ya, lari-larian. Nah teman-teman, itu tadi ya review dari aku mengenai popok Sweety dan juga Pocky. Menurut teman-teman lebih suka yang mana nih dan lebih bagus yang mana nih? Atau mungkin teman-teman udah pernah pakai ya popok ini, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar dan nanti kita sharing ya teman-teman. Kalau teman-teman mau beli ya teman-teman bisa langsung cek link pembeliannya di bawah ini. Jangan lupa juga like, subscribe dan juga aktifin loncengnya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.